go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sedikit singkat cerita Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia sebenarnya adalah menantu Sultan Hamengkubuwono II sendiri yang dibicarakan dengan perasaan hangat dan penuh kasih sayang oleh Ratu Agang. Pada malam yang agak gerimis itu terlihat duduk di atas kereta kuda bersama Raden Mas Sunarko Sitole atau juru bicara menuju Vanderburg menemui Jan Willem van Riebeeck. Namun hubungan antara Diponegoro dan Hamengkubuwono II berdasarkan sumber sejarah dideskripsikan sebagai hubungan yang kompleks dan tegang. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1745 di Yogyakarta. Diponegoro tumbuh dalam lingkungan tangguh dan mendapatkan pendidikan yang baik, termasuk dalam bidang agama, seni perang, dan politik. Jan Willem van Riebeeck mengetahui dari catatan-catatan yang ditinggalkan VOC mengenai pusat kerajaan Jawa yang lain seperti timur Yogyakarta, yaitu Surakarta, yang penguasa-penguasanya terus saling cemburu walaupun sudah dibuat babat palihan nagari atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Inilah sifat-sifat Jan Willem van Riebeeck ini bagi pinang dibelah dua dengan sifat-sifat Danuraja II yang bagaikan kedelai di pagi tempe di sore. Nanti pada 16 tahun yang akan datang Jan Willem van Riebeeck bakal berubah warna, yaitu di masa jatuhnya tanah air Nusantara ke tangan Inggris. Di saat itulah nanti Jan Willem van Riebeeck akan bermuka topeng kepada Letnan Gubernur Jenderal Inggris Sir Thomas Stamford-Raffles. Konflik antara Diponegoro dan pemerintahan kolonial Belanda terutama melibatkan perbedaan pendapat dalam pemerintahan, kebijakan, dan kepemilikan tanah. Pada awalnya Diponegoro menjadi anggota Dewan Istana dan diharapkan menjadi pemimpin pewaris Kesultanan Yogyakarta. Namun, setelah beberapa peristiwa yang mempengaruhi kehidupan Diponegoro seperti pengambilan tanah oleh Belanda dan penyingkiran adiknya, pemimpin berbakat ini mulai memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang Diponegoro yang terjadi antara tahun 1825 hingga 1830 adalah sebuah konflik besar yang melibatkan pasukan Diponegoro melawan pemerintahan Hindia Belanda. Diponegoro berhasil memimpin gerakan perlawanan yang kuat dengan dudukan dari sebagian besar rakyat Jawa. Perang ini berlangsung dengan kekuatan yang besar dan kejam, mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan luas di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Pangeran Diponegoro meninggal pada tanggal 8 Januari 1855 dalam pengasingan di Makassar. Warisannya sebagai pahlawan nasional terus dihormati dan diingat di Indonesia saat ini. Meskipun hubungan Diponegoro dan Hamengkubuwono II dipenuhi dengan konflik keduanya, tetap dikenang dalam sejarah dan menjadi simbol keberanian dan perlawanan terhadap penjajahan. Sekian singkat dari saya cerita tentang Pangeran Diponegoro. Berikut nilai-nilai moralnya yang dapat saya ambil, yaitu pertama, nilai moral. Nilai moral yang terkandung yaitu orang yang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tapi yang bebal membeberkan kebodohannya. Yang kedua, nilai budaya. Nilai budaya yang terkandung yaitu wayang dan tembang merupakan kekuatan bangsa. Yang ketiga, nilai sosial. Nilai sosial yang terkandung yaitu sikap sopan ramah. Yang keempat, nilai agama. Nilai agama yang terkandung di dalamnya yaitu Jan Willem van Riebeeck, seorang yang beragama Katolik, akan tetapi demi mencari muka ia mengakui agama Protestan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know.